Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lili Yuniarti, NIM 2011061791. Saya dari kelas B11 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan membahas tentang artikel yang saya tulis yang berjudul Literasi Digital sebagai Penguatan Karakter Pendidikan pada Era Society 5.0 di Sekolah Dasar. Baiklah, kita masuk ke poin yang pertama. Di sini saya akan membahas tentang literasi digital. Yang pertama, literasi merupakan kemampuan membaca, menulis, menghitung, memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu. Menurut Samputri tahun 2019. Yang selanjutnya itu menurut UNESCO. Literasi ialah seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis, yang terlepas dari konteks yang mana keterampilan itu diperoleh serta siapa yang memperolehnya. Jadi, pengertian literasi menurut Samputri dan UNESCO ini saling berkaitan, di mana isinya itu membahas tentang kemampuan dari seseorang, yaitu kemampuan membaca, menulis, menghitung, dan lain sebagainya. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang pengertian digital. Digital adalah suatu bentuk modernisasi atau pembaharuan dari penggunaan teknologi yang mana sering dihubungkan dengan hadirnya informasi dan teknologi komputer atau internet. Nah, jadi kesimpulannya, literasi digital merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum, sesuai dengan kegunaannya dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari, dalam pendidikan dan membantu kelancaran membaca, menulis, menghitung, memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu. Nah, literasi digital ini contohnya itu seperti kita tuh menggunakan HP, laptop, dan teknologi lainnya. Kita juga dapat memanfaatkan internet untuk memudahkan kita dalam kegiatan belajar dan mengajar. Kita dapat menggunakan internet untuk mengakses WhatsApp, mengakses Google, menggunakan Zoom, Meet, Classroom, dan lain sebagainya. Selanjutnya, poin yang kedua itu tentang pendidikan karakter anak sekolah dasar. Nah, secara eksplisit, pendidikan karakter merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, yang menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, tujuan pendidikan nasional tersebut jika dianalisis dari sudut taksonomi Bloom dan pendidikan karakter, maka terlihat sebagai berikut. Nah, yang pertama itu, pastinya tujuan pendidikan nasional itu untuk membentuk watak dari bangsa Indonesia sendiri. Nah, setelah membentuk watak, yang selanjutnya itu, yang poin kedua itu membentuk peradaban bangsa. Nah, yang ketiga itu pastinya tujuan pendidikan itu untuk membentuk orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang keempat itu sehat. Yang kelima itu berilmu. Yang keenam itu cakap. Yang ketujuh itu kreatif. Yang kedelapan itu menjadi warga negara yang demokratis. Dan yang kesembilan itu bertanggung jawab. Nah, jadi 9
Poin inilah yang menjadi tujuan pendidikan nasional dan berkaitan tentang pendidikan karakter menurut dari sudut pandang taksonomi Bloom sendiri. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu tentang pembentukan karakter siswa sekolah dasar yang baik dan cerdas. Nah, pembentukan karakter di sekolah dasar atau di sekolah tersebut bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut ini. Nah, yang pertama itu memberikan contoh atau teladan. Nah, sebagai seorang guru, kita harus dapat memberikan contoh dan teladan yang baik bagi peserta didik. Peserta didik sendiri tidak dapat melakukan hanya dengan menuruti perkataan seorang guru. Dia juga harus melihat tindakan, contoh, teladan yang dilakukan gurunya. Seperti contoh, ketika kita meminta anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Cenderung anak itu tidak dapat langsung menangkap atau mencerna perkataan kita. Akan tetapi jika kita langsung mempraktekkan, jika kita mengambil sampah yang berceceran dan langsung membuangnya, itu adalah salah satu kita sudah memberikan contoh atau teladan yang baik bagi anak. Agar apa? Agar mereka itu dapat lebih mudah untuk mengikuti dan mencerna apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita bicarakan. Nah, yang kedua itu memberikan apresiasi atau penghargaan. Nah, sebagai seorang calon guru ataupun guru-guru yang sudah ada, kita itu harus memberikan apresiasi dan penghargaan bagi peserta didik atau bagi murid kita. Kenapa? Agar mereka itu tidak jera dan lebih bersemangat lagi untuk melakukan hal-hal yang baik. Contohnya, seperti ketika anak itu mendapatkan nilai yang baik, berikanlah apresiasi. Yang paling pertama itu setidaknya tepuk tangan ketika seorang anak itu telah mendapatkan nilai yang baik. Sama halnya dengan anak ketika anak itu mendapatkan juara di kelas. Tentunya kita sebagai seorang guru memberikan apresiasi atau penghargaan berupa hadiah kepada anak itu. Agar apa? Agar anak itu dapat lebih baik dan meningkatkan lagi prestasi untuk kedepannya, untuk mendapatkan juara dan agar dia tuh lebih bersemangat lagi untuk mengikuti pelajaran. Nah, yang ketiga itu menyelipkan pesan moral saat mengajar. Nah, selain memberikan pendidikan atau memberikan pengetahuan dan pembelajaran di kelas, kita sebagai seorang guru juga harus menyelipkan pesan moral saat belajar. Agar apa? Agar anak itu tidak hanya mendapat pendidikan atau pengetahuan saja, tetapi dapat mendapatkan pesan moral yang baik dari seorang gurunya. Nah, yang keempat itu bersikap jujur dan terbuka. Kenapa guru harus bersikap jujur dan terbuka atau mengajarkan sikap jujur dan terbuka kepada anak muridnya atau peserta didiknya? Agar peserta didik itu ketika dia membuat masalah atau membuat salah pada kesempatan atau lain hal, dia dapat berkata jujur kepada kita. Dan yang selanjutnya itu, yang kelima, membagi pengalaman yang inspiratif. Sebagai seorang guru, tidak hanya memberikan pengetahuan dan pesan moral, kita harus memberikan pengalaman yang inspiratif bagi anak. Contohnya itu kita akan menceritakan perjuangan para pahlawan yang telah gugur untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Agar apa? Agar mereka itu mengenang juga jasa para pahlawan yang telah gugur untuk memperjuangkan kebangsaan Indonesia. Seperti saat ini yang kita alami, kenapa kita bisa menggunakan internet, kita dapat belajar, karena adanya perjuangan dari pahlawan yang telah gugur. Nah, itu kan akan menjadi suatu pengalaman yang inspiratif atau inspirasi bagi peserta didik. Nah, kita masuk ke poin yang keempat, yaitu era society 5.0 di sekolah dasar. Nah, society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 seperti Internet of Things atau internet untuk segala sesuatu, artificial intelligence, kecerdasan buatan, big data atau data dalam jumlah besar, dan robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Society 5.0 juga dapat diartikan sebagai sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Terjadi perubahan pendidikan di abad 20 dan 21. Nah, untuk tenaga pendidik,
pada abad atau pada era society 5.0 ini, nah seorang guru atau seorang peserta didik itu harus menjadi seorang guru penggerak dan mengutamakan murid-muridnya dibanding dirinya sendiri. Nah, guru juga harus inspiratif, kreatif dalam mengembangkan media pembelajaran, dalam proses belajar dan mengajar, agar apa? Agar anak sendiri itu tidak bosan. Nah, tentunya pada era society 5.0 itu, guru itu sering lebih memanfaatkan teknologi seperti HP, laptop, dan lain sebagainya, melakukan media pembelajaran melalui PPT, video interaktif, dan lain sebagainya. Intinya itu pada era ini itu kita tuh harus sudah pandai memanfaatkan teknologi yang ada. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin yang kelima, yaitu cara kependidikan mengajar siswa agar bijak dalam literasi digital di era society 5.0. Nah, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu mengajari siswa cara mengevaluasi informasi dan memastikan keakuratannya. Nah, artinya di sini sebagai pengguna media sosial yang bijak, nah, alangkah baiknya jangan kita itu membagikan informasi yang diperoleh secara sembarangan. Tentunya informasi itu bersifat hoaks. Akan tetapi lebih baik kita itu melakukan pengecekan kembali mengenai informasi sebelum kita itu menyampaikan informasi kepada orang lain. Agar apa? Agar kita itu tidak terjebak dalam siklus penyebaran berita bohong. Nah, yang kedua itu mengajari siswa bisa jaga etika dalam bermedia sosial. Nah, di sini itu kita tuh harus mengajari siswa itu untuk menggunakan media sosial itu dengan bersikap sopan dan menghargai siapapun yang ada dan siapapun yang menggunakan media sosial itu tersebut. Seperti kita ingin membuat karya atau menggunakan karya orang lain itu akan lebih baik itu kita tuh meminta izin terlebih dahulu sebelum kita mengakses atau menggunakan media sosial atau menggunakan informasi dari orang lain. Contohnya seperti kita menulis sebuah artikel atau menulis sebuah yang ingin kita tulis, itu kita harus menulis sumber dari mana kita mendapatkan atau dari mana sumber kita mengutip hal tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga itu mengajari siswa agar tidak melakukan penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Nah, ada baiknya kita itu menanamkan sejak dini kepada siswa dan mengingatkan agar siswa itu menyaring informasi yang berhubungan dengan sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Dalam hal ini, peran orang tua juga sangat penting. Karena terlebih dari di sekolah, anak juga berada di bawah bimbingan orang tuanya di rumah. Nah, yang selanjutnya itu yang keempat, mengajari dan memahamkan peserta didik akan pentingnya understanding digital footprints sebagai kemampuan yang perlu diketahui siswa untuk paham dengan jejak digital. Nah, pasti yang dibagikan di dunia digital ini sangat berbagai macam hal yang dibagikan. Jadi kita itu harus memberi pemahaman kepada peserta didik itu bagaimana cara memilah informasi menggunakan jejak digital itu dengan baik. Nah, di sini kesimpulannya, melalui keempat tindakan kontribusi yang bisa dilakukan sektor pendidikan dalam berliterasi digital itulah besar kemungkinan jika diaplikasikan dengan baik dan benar, maka literasi digital di sekolah mampu membuat siswa, guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, serta menggunakan media digital, alat komunikasi, dan jaringannya. Dengan kemampuan tersebut, mereka dapat membuat informasi baru dan menyebarkannya secara bijak. Baiklah, kita masuk ke poin yang keenam, yaitu literasi digital sebagai penguatan karakter pendidikan di era society 5.0. Nah, pendidikan karakter tidak sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang baik, salah kepada anak, tetapi lebih dari itu, pendidikan karakter itu menanamkan kebiasaan tentang yang baik sehingga peserta didik itu paham untuk merasakan dan mampu merasakan dan serta melakukan hal yang baik. Selanjutnya itu pendidikan karakter ini dimaknai sebagai
pendidikan nilai, budi pekerti, moral, dan keajegan sikap baik yang dalam mengatasi berbagai kesulitan dan permasalahan. Nah, yang selanjutnya itu pendidikan karakter akan memupuk watak yang bertujuan memupuk kemampuan peserta didik untuk melakukan pengambilan keputusan dengan pertimbangan yang baik, mana yang baik, mana yang buruk, memelihara hal yang baik serta mewujudkan kebaikan ini dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Yang selanjutnya itu, kecerdasan intelektual tanpa diikuti akhlak karimah tidak akan mempunyai nilai lebih dan tidak akan mampu mengangkat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Nah, jadi di sini dalam memanfaatkan informasi dan komunikasi merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Oleh karena itu, pengguna media berbasis teknologi dalam proses pembelajaran merupakan salah satu cara bagi seorang guru ini dalam menyampaikan materi ajarnya di dalam kelas. Nah, dalam proses pelajaran ini, teknologi ini dapat mempermudah peserta didik dan guru itu dalam melakukan pelajaran dan mengajar dalam kelas. Nah, tentu saja media ataupun literasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan lagi pendidikan karakter dan menanamkan lagi pendidikan karakter dalam anak. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan dan yang dapat saya sampaikan mengenai artikel yang saya tulis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga artikel yang saya tulis dan penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi orang lain. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.